Ya, selamat datang Mas Rifki, Mas Arya Rifki Pratama. Selamat datang Mas. Selamat datang, terima kasih Mas. Baru pertama ya. Baru. Ya mungkin karena Mas Rifki ini penyiar radio ya. Jadi biasanya bukan Mas Rifki yang jadi narasumbernya. Betul Mas. Kaget juga sih, rada kagok sih Mas ya. Oke, atau saya pindah ke situ. Oh jangan dong Mas. Biar ngerasain sih sebenarnya. Karena suara jenengan lebih pas sih sebenarnya kalau untuk membawakan acara. Oh gitu. Dibandingkan saya. Mau direkrut mungkin. Duitnya belum ada, Mas. Masih mulai ya. Portofolio aja Mas. Portofolio. Iya Mas, terima kasih Mas Cherry. Terima kasih kembali. Udah diajak ke sini. Ini Mas Rifki ya, saya panggilnya Mas Rifki aja, Mas. Mas Rifki, dan Mas Rifki ini macam-macam kegiatannya, mulai dari duta museum, kemudian musik director di salah satu stasiun radio ternama di Yogyakarta, kemudian jadi ketua kewirausahaan himpunan mahasiswa pasca sarjana di UGM ya, dan juga sekarang jadi mahasiswa S2 ilmu komunikasi. Oke, di UGM juga ya Mas. Di UGM juga. Iya kan ya. Tadi KWU-nya di UGM Mas. KWU-nya di UGM. Ya siapa tahu ini di kampus lain. Kampus lain tapi KWU di UGM kan. Direkrut. Kebetulan di kampus yang sama. Dan bener semua Mas. Oh ya. Radio, museum, kuliah, organisasi juga di kuliah. Ya cukup rame lah Mas. Iya. 2 tahun ini. Ya itu yang kayak kita obrolkan tadi kan, saya sampai bingung ini mau bahas apa, mungkin saking banyaknya mau dari kegiatan. Yang mana? Ya mulai dari mana? Tapi menarik juga ini ketika jenengan kemudian mungkin sebagai musik director ini Mas. Itu kegiatannya apa sih Mas, musik director itu? Oke, musik director radio ya Mas ya. Radio. Karena kalau musik director itu secara umum banyak banget sih, kayak di konser-konser pun juga ada musik director. Tapi kalau musik director radio itu adalah seseorang ataupun bagian yang dia itu bertanggung jawab terhadap distribusi musik, terus juga konten musik yang ada di radio itu sendiri. Jadi dia ngedownloadin lagu-lagunya. Kan radio kekuatannya di lagu ya Mas ya. Kebetulan radio yang tempat saya kerja ini adalah radio musik. Jadi memang kita memutarkan musik, siaran musik gitu. Jadi isi lagu ataupun musik itu saya yang nyari. Terus juga punya hubungan konteks sama label musik juga, karena yang kita dapat pastinya original. Jadi langsung dari label musiknya, dari manajemen artisnya yang memang kita punya hubungan komunikasi di situ. Jadi konten-konten lagu-lagu terbarunya pun kita dapat dari mereka. Kayak gitu. Terus kita juga nyusun tanggal lagu gitu Mas kalau tiap minggu. Yang itu akhirnya kita bikin rekaman gitu ya. Kalau di Jogja itu kan tiap hari Jumat ada 21 tangga lagu ini dari YTH. 7. Ya betul, yang ada 7 lagu terpopuler di DIY. Dari 21 radio ya. 21 radio, tapi itu cuman beberapa radio aja yang tergabung sih Mas, karena program itu untuk ada sebuah organisasi Persatuan Radio Siaran Swasta seperti itu yang mereka punya program bersama. Nah kebetulan tempat saya nggak ikutan. Tapi disebut loh. Oh iya? Iya. Oh masa? Saya baru tahu ya. Coba besok Jumat. Besok Jumat ya jam 2 biasanya. Jam 1 atau jam 2 ya, saya lupa itu. 7 lagu biasanya yang disiarin. Nah biasanya itu juga kerjaannya musik director juga sih Mas. Buat nentuin lagu mana sih yang sekarang lagi rame didengerin orang-orang kayak gitu. Caranya gimana Mas? Caranya macam-macam sih Mas. Bisa dari requestan orang, terus juga kita bisa ngelihat dari tren di sosial media. Karena kan gimana ya, sekarang tidak menutup kemungkinan ya Mas ya, adanya kehadiran media baru, media sosial sekarang kan juga terhubung dengan musik. Kayak dulu TikTok aja, sekarang Instagram aja udah bikin reels yang dia punya ada konten musiknya. Jadi kan kita bisa ngelihat nih, oh dari sekian lagu ini lagu mana sih yang sering dimainin dan ditertarikin sama orang-orang itu. Tinggal nanti diarahin aja apakah lagu ini cocok dengan segmennya radio kita apa enggak gitu. Saya kan nggak main TikTok ya. Cuma cuma saya ini begitu reels Instagram keluar kan saya sering kemudian scroll itu ada lagu-lagu yang malah lagu-lagu itu sebelumnya nggak ada di radio, tapi kemudian muncul di radio. Betul. Itu memang sekarang ibaratnya udah pergeseran sih Mas, karena
bisa dibilang kalau radio itu kan termasuk sebagai media lama ya. Dan media baru inilah yang sekarang udah merajai pangsa masyarakat kita sekarang kayak gitu. Apalagi kan kaitannya juga anak-anak kan milenial, generasi Z seperti itu yang mana mereka itu lebih suka dengan media sosial. Nah, terus bagaimana sih radio itu supaya tetap eksis gitu? Ya dia harus bisa menyesuaikan dengan media baru ini. Memang sih ini kayak semacam ancaman gitu sih dulu awal-awalnya. Tapi ini jadi rada serius gak apa ya? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Harus serius malah. Oh, harus serius ya. Meskipun ketawa-ketawa guys. Bisa serius, bisa ketawa-ketawa juga ya. Jadi maksudnya kayak dulu tuh sempat kayak beberapa orang tuh nggak mau ikut punya sosial media atau apa. Tapi kan gimana pun masyarakat radio maksudnya. Orang radio gitu. Yang memandang sebelah mata gitu loh Mas ya. Dan kemudian saya lihat juga kan radio itu tujuannya untuk masyarakat. Betul. Tapi sedangkan masyarakat sendiri ini sekarang dominasinya lebih suka sosial media atau media baru. Masa kita yang media lama masih tetap idealis dengan tidak mau berkolaborasi atau menggunakan media baru. Nah, untuk tetap disukai sama masyarakat ya kita harus mengikuti apa yang disukai sama masyarakat. Tapi kita juga harus supaya menjadi yang menarik ya kita harus bisa tetap menjadi pionir, tetap harus menjadi media yang nomor satu meskipun kita berada di media baru. Jadi sekarang kayak kalau aku sebutin radio itu tidak berbentuk kotak lagi, tidak berbentuk kotak yang ada di pojokan rumah gitu. Tapi sekarang udah ada radio itu bisa berbentuk akun-akun media sosial. Jadi misalnya kayak di Facebook ada, di Instagram ada, di TikTok ada. Isinya ya itu radio A dengan konten-kontennya penyiar-penyiarnya dengan informasi-informasi yang dia sampaikan dari radio itu, tapi bentuknya tidak berbentuk playlist musik, tidak berbentuk berita yang disiarkan di radio secara streaming atau frekuensi FM-nya, tapi melalui bentuk sosial medianya itu, melalui konten-konten sosial medianya itu. Tapi ada lanjutannya. Ini banyak juga Mas ya. Itu menjadi salah satu strategi supaya masyarakat ataupun para pengguna ataupun generasi milenial dan generasi Z itu juga akhirnya tertarik juga untuk mendengarkan radio kayak gitu. Karena kan sekarang juga banyak kan Mas di TikTok itu penyiar radio, kontennya pun juga konten lagi siaran. Nah, benar. Itu kan juga salah satu radio masih ada, tapi bentuknya beda. Macam udah berubah rupa lah, makin banyak. Gitu. Tapi kemudian nanti apa ya? Kalau tadi wajahnya kan berubah. Tapi kemudian orang akan, kalau radio kan ada FM, ada AM ya Mas. Meskipun AM udah jarang ya. Kalau mereka akan mengunjungi radio itu atau enggak? Mengunjungi dalam artian gimana? Main ke radionya kah? Bukan main, tetapi mendengarkan sesuai dengan frekuensi radio itu. Untuk mengunjungi ada juga sih Mas. Tapi kita kayak tidak menjadi suatu hal patokan lagi sih. Tapi beberapa orang ada yang menjadi patokan, tapi beberapa juga ada yang yaudah sih kita fokus mengembangkan investasi terhadap media digital ini seperti itu. Karena ibaratnya kan sekarang kita masuk ke era digital. Jadi segala investasinya pun juga diarahinnya ke digital. Bahkan kayak streaming pun juga udah mulai. Terus juga TV kan udah diarahin kan dari analog ke digital. Betul. Otomatis mungkin next radio sepertinya sudah tidak butuh pemancar. Bentuknya butuh internet aja yang penting ada dan nanti tetap tersiarkan dimanapun internet itu ada. Streaming kan udah ada. Cuman kayaknya belum begitu masih populernya juga gitu kan Mas. Belum. Cuma saya kalau tiap malam ya tuh dengerin salah satu radio itu. Pakainya streaming sih, pakai HP dinyalain. Nah, saya pernah dengar, nggak cuma pernah sih, sering. Jadi sekitar sebulan belakangan ini itu ada ini Mas. Terima kasih Anda telah terlibat menjadi 1,5 juta pendengar yang ada ikut mendengarkan radio seperti itu. Itu dapatnya dari mana? Data-data itu? Data-data itu tuh biasanya dapat dari lembaga survei sih Mas. Ada dari lembaga survei atau memang secara perusahaan ini tuh melakukan survei itu sendiri. Dan mereka kan ada target-target wilayahnya. Nah nanti dari wilayah-wilayah itu mereka udah melakukan sampling dan populasi gitu Mas. Udah melakukan penelitian terkait radio ini didengerin sama orang mana aja sih. Gitu. Yaudah nanti akhirnya mungkin akan muncul angka 1,5 juta pendengar. Kan tidak spesifik juga kan.
Kalau yang saya dengerin spesifik pada segmen tertentu. Pada segmen tertentu. Iya. Jadi segmen ini sekian, segmen itu sekian gitu, seperti itu. Coba nanti dengerin Mas. Radionya yang pusatnya di Jakarta. Biasanya radio gitu. Nasional ya. Ya, bisnisnya juga lebih keras ya. Duitnya juga lebih banyak. Iya sih. Sepertinya di grup yang itu ya. Iya, sepertinya. Yang anak muda dan dewasa juga. Betul, yang tadi jenengan sebutkan itu. Sebelum mulai. Iya. Oke, Mas, menarik nih. Tadi jenengan kan musik director itu juga untuk yang dalam tanda kutip semacam membeli lagu gitu ya, untuk bisa menggunakan itu lagu. Iya. Nah, itu ada apa? Semacam kontrak, kemudian jangka waktunya gitu ada atau enggak? Oke. Selama ini memang nggak ada sih Mas, kayak kita kontrak-kontrakan gitu nggak ada. Beli putus gitu ya? Beli putus itu kayaknya dulu. Oke. Tapi bisa gimana ya saya jelasinnya tuh? Nggak apa-apa Mas ya? Nggak apa-apa sih. Dulu kan seringkali kalau radio itu kita belinya kaset kan. Jadi kerjasamanya sama toko-toko kaset. Kayak di Jogja kan dulu banyak kan. Nah jadi radio itu datang ke toko kaset punya kaset terbaru dari musisi siapa nih. Siapa yang punya duluan, dia yang akan paling banyak didengerin kan. Itu mungkin terjadi di sekitar 80-90-an masih zaman radio pakai kaset gitu. Tapi sekarang lagu udah formatnya MP3, kita atau WAV gitu, WAV gitu, dan kita muterinnya juga udah pakai komputer, udah komputer semuanya. Sumber lagu itu kita dapat dari label dan kayak semacam apa ya, ada bukan perjanjian terkontrak gitu sih enggak, tapi kayak gini, kita label ngasih lagu gratis, lagu terbaru yang mana lagu ini yang emang pengen dinaikin, karena kan biasanya artis itu tidak hanya ngerilis single, tapi juga ada yang dia EP atau juga ada yang langsung album. Tapi kan dari album ini kan dari sekian 10 lagu misalnya, yang diputarkan kan tidak semuanya, tapi kayak gantian. Label ngasih ini secara cuma-cuman, tapi ketika artisnya label ini mau promo, boleh dong mampir ke radionya. Jadi kita sama-sama simbiosis. Mutualisme kita dapat konten untuk dapat lagunya, tapi si artis ini ketika mau promosi, boleh dong mampir ke radionya. Tanpa harus bayar. Itu perjanjiannya hanya lisan atau ada tertulisnya juga? Kalau yang saya alami sih lisan ya. Dan itu tapi nggak disebutin gitu sih, nggak. Tapi kayak kita kebetulan kayak ada satu perkumpulannya gitu sih Mas. Dan waktu itu memang supaya untuk lebih, kebetulan kasusnya waktu itu supaya biar bisa lebih dapat lagu-lagu terbaru, ya ikut sebuah organisasi supaya kita bisa kenalan dengan berbagai macam perusahaan-perusahaan label itu kan waktu itu. Ya akhirnya dulu aku nggak sadar juga sih waktu itu ada perjanjian itu, tapi kayak dapat lagu gitu. Tapi kan kita sebagai radio seneng juga nih ketika artis ini datang gitu. Ya, jadi kalau misalnya kemarin itu tuh kita nggak ada perjanjian kontraknya gitu sih, nggak ada sih Mas. Ada, nanti akan menjadi sebuah kontrak bisnis. Jadi nanti akan ada rupiah yang berbicara di situ. Tapi kalau untuk yang ketika ada rupiah yang berbicara, pasti treatmentnya akan lebih, tidak hanya sebatas datang promosi aja ya. Tapi ketika itu kita dapat lagu, kita dapat konten lagu, artis juga main gitu. Artis main ke radio kita. Senangnya kan adalah kalau misalnya waktu itu berpikirnya adalah, wah artis main nih ke radio gitu. Otomatis kan radionya dipercaya, dipercaya label, terus juga dipercaya artis-artis besar aja mau main ke radio kita, radio lokal gitu. Jadi, dan ketika artis itu datang, penggemar-penggemarnya pasti mencari si artis ini main ke radio mana aja sih. Kalau pengen dengerin interviewnya, mereka langsung muterin radio kita atau streaming. Tapi yang fanatik pun juga mereka akan datang juga ke radio kita. Jadi sampai mungkin ngantri, nunggu artisnya udah datang belum ya, kayak gitu. Bahkan ada juga fans-fans yang seharian akan ikut artis itu keliling Jogja, karena biasanya si artis promo itu akan datang ke beberapa radio yang ada di Jogja gitu sih Mas. Seperti itu. Ya itu keuntungan juga ya. Jadi keuntungan kan. Tapi ternyata memang ketika artis itu datang, itu juga memberikan tanggung jawab, memberi kemudahan bagi label, bahwasannya label datang ke radio, promo ke radio, ternyata tidak harus berkata dengan rupiah juga, dengan barter konten pun bisa. Jadi barter aja. Kita kembali ke zaman dulu, barter.
Kalau ininya Mas, Iya Mas. Kaitannya dengan berapa kali lagu itu diputar, itu ada nggak batasannya? Oke, kalau berapa kali lagu itu diputar? Dalam sehari. Kalau sekarang, kalau misalnya di aku sendiri gitu, kayak aku bebasin sih Mas. Oke. Yang penting memang karena ada beberapa program, ada program-program khusus gitu, kayak memang program ini khusus lagu-lagu Indonesia dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ya udah berarti yang diputarkan hanya berada di range tahun itu saja gitu. Jadi batasannya lebih ke situ. Tapi ketika lagu itu dalam sehari diputar berapa kali bebas, selama dalam satu program hanya sekali. Oh, oke. Yeah. Misalnya lagu Mas Cherry, lagu A gitu. Di program pagi, siang, sama malam, tapi selama dia masih mengikuti syarat-syarat tahun, syarat-syarat program, nggak masalah. Oh ya. Kayak gitu, bisa 2 kali, bisa 3 kali atau 4 kali dalam sehari. Itu karena apa Mas? Kok sering diputar? Apa memang lagunya baru tren itu? Iya. Atau yang lainnya? Biasanya lagunya memang lagi tren. Pertama si pendengar memang lagi suka, terus juga penyiarnya juga suka. Tapi lama-lama bosan juga. Kan gitu sekarang. Di pendengar loh ya. Di pendengar itu ya itu saya yang radio tadi itu betul sih, pagi, siang, sore, kadang malam juga itu lagunya diputar sama lagunya. Terus saya ini kok ini lagi sih, apa kayak nggak ada lagu yang lain. Memang bagus gitu, tapi ya itu lama-lama bosen. Ada beberapa pendapat sih Mas, kayak aku bisa bilang ini ada beberapa mazhab gitu ya. Ada radio yang dia cepet masuk, cepet keluar juga lagunya. Jadi lagunya dia ada yang baru langsung puter, oh lagi naik di sosial media, puterin terus. Tapi ketika di sosial media dia turun, dia akan cepet keluar juga, akan digantikan dengan lagu terbarunya juga. Itu ada juga radio yang seperti itu. Tapi juga ada radio yang modelnya dia survei juga. Misalnya ada lagu dari artis A gitu. Si artis A ini tuh dari sekian di luar di sosial media itu tuh muncul banyak lagu yang baru. Tapi dia berdasarkan survei. Ada dia mengikuti suatu lembaga survei pun juga, dan si radio ini pun juga melakukan survei kepada pendengarnya, lagu apa sih dari artis ini yang pengen didengerin. Ya udah dia akan muterin lagu itu terus. Tapi biasanya nanti akan ada range waktunya sih Mas, kayak berapa bulan atau berapa minggu sih, lebih ke berapa minggu lagu ini harus ada dan kapan lagu ini akan turun gitu. Jadi kayaknya kita nggak jarang akan ada lagu yang sedikit lama tapi tetap diputerin. Nah, karena ibaratnya radio itu, uniknya radio itu juga Mas. Jadi lagu yang diputarkan itu adalah lagu yang singelong. Daripada memutarkan lagu baru tapi tidak semua pendengar tahu. Betul. Lebih baik lagu yang cukup sedikit lama, hits juga, tapi singelong semua orang tahu dan suka. Seenggaknya mungkin Mas Cherry tahu sih, dan di beberapa momen nyanyi sih. Iya betul sekali. Iya kan? Makanya kadang masuknya lagu di sebuah radio tuh tidak secepat kayak di sosial media. Ada juga mazhab kayak gitu. Saya bilangnya mazhab ya. Betul. Aliran kayaknya, aliran sih lebih ke situ. Yes. Jadi kalau sekarang gimana Mas? Masih di radio? Saya ya masih, iyalah. Saya masih di radio. Masih bertahan dengan dinamikanya. Kenapa sih Mas radio? Kenapa nggak yang lain? Stasiun TV misalnya. Tapi kenapa radio? Ini lebih ke kenapa juga aku suka radio sih Mas. Jadi suka radio karena kelihatan keren gitu. Bukan. Radio itu kayak kita, ya keren sih. Ujungnya bakal aku bilang keren. Tapi radio itu kayak deket sih gitu. Aku ngerasanya radio itu deket. Terus abis itu radio itu sebagai teman. Karena waktu dulu masih jadi masyarakat biasa, masih jadi warga biasa, bukan anak radio gitu. Ya dengerin radio berasa ditemenin sama penyiarnya. Setuju. Iya kan Mas? Setuju. Kita bahkan tuh kayak lagu itu nomor 2. Betul. Yang justru kita pengen dengerin tuh adalah penyiarnya. Penyiarnya lagi bawain konten apa, penyiarnya lagi bacain berita apa gitu. Aku dulu keinget awal aku suka radio banget, itu waktu masih sekolah, di mana ada radio yang mana radio ini mengajak kita buat belajar Mas. Jadi kan jam belajar masyarakat tuh dulu jam 7 sampai jam 8 ya. Benar. Jam 19 sampai 21, sorry.
Iya, bisa 21. Kalau di Joyonegaran sampai 20 sih, Mas. Oh, Joyonegaran 20. Ada tulisannya gitu. Nah, radio itu tuh make itu. Jadi di jam 7 sampai jam 8 si penyiar ini bilang ke kita, ke pendengarnya, ayo ada sapaannya. SMS-in atau kasih 3 soal yang sekarang lagi digarap. Nanti bakal dikerjain bareng-bareng gitu. Nah, jadi waktu itu kayak meskipun kita belajarnya beda, tapi berasa ditemenin. Jadi kayak seru aja sih gitu, kayak jam 7 di kamar belajar, ada radio yang ternyata mengangkat tema soal belajar anak sekolah gitu. Dan bahkan kayak dulu tuh radio itu dihubungkan dengan ospek, MOS. Jadi kayak tugas-tugas MOS itu bakal muncul kalau kamu harus dengerin radio dulu tuh. Jadi kan MOS kan biasanya 3 hari tuh. Nah, nanti dikasih alat-alatnya gitu. Nah, alat nomor 10 kamu harus dengerin radio ini jam segini gitu. Nah, itu kalau waktu itu aku merasa itu seru banget gitu. Jadi berasa kita berada di satu komunitas, wah, sama-sama suka lagu, sama suka dengerin radio, berasa muda juga waktu itu. Jadi kayak seru juga nih punya teman yang banyak gitu. Nah, akhirnya waktu itu mikir kayak gimana sih jadi siaran radio balik malam gitu ya kan, abis nemenin orang gitu. Ya udah deh, akhirnya waktu kuliah jadinya dapat kesempatan. Terus senang banget ya Mas. Iya, nah waktu makanya suka banget sama radio. Saya radio itu aktif dengerin itu baru waktu ngerjakan skripsi, Mas. Ngerjakan skripsi. Iya, radio yang di Jagalan itu. Yang orang tua yang anak muda, Mas? Yang malam. Nah, karena kan saya kalau dangdut ya, Mas ya? Enggak. Malam itu ada zonanya sendiri-sendiri. Masalah itu tadi lebih ke penyiarnya. Sedangkan kalau yang Jakarta itu selepas jam 10 kan nggak ada penyiar gitu. Kalau yang sekarang pandemi ini malah selepas jam 8 nggak ada penyiar. Jadi kalau saya pun misalnya nyetel di kendaraan gitu, kalau pas misalnya baru pulang atau baru di jalan, itu pasti yang ada penyiarnya juga karena ya itu berasa ditemenin gitu tadi. Berasa hidup. Betul. Kalau lagu itu kayak YouTube-an atau ambil MP3 pakai Spotify itu udah bisa semuanya gitu. Betul. Tapi begitu penyiar itu wah, ada temennya nih. Ada temennya. Bahkan kayak temennya ini menarik. Betul. Obrolannya menarik. Bahkan mungkin kalau radio-radio yang di Jakarta ada beberapa yang artis gitu kan. Jadi berasa ditemenin sama nih artis gitu, Mas ya. Bener. Kita bisa interaksi, bisa telepon. Yes, meskipun saya nggak mau telepon. Nggak mau ya? Ya mahal pasti kan. Pulsanya, mending dengerin aja biar orang lain yang telepon. Iya. Gitu sih, Mas. Begitu, makanya waktu itu juga suka radio, Mas. Kalau malam kan juga ditemenin juga kalau nugas begadang. Setuju. Di saat orang-orang tidur, tapi radio ada yang ngomong gitu kan. Kalau untuk prospeknya gimana sih, Mas? Radio ke depan ini? Seru juga nih pertanyaannya ya. Wah, tapi pendapat saya aja sih, Mas ya. Pendapat dari saya ya. Prospek radio ke depan susah-susah gampang sih, Mas ya. Karena pandemi, dimana waktu itu memang ada beberapa grup radio yang akhirnya dia harus bukan grup juga sih. Radio-radio yang berada di satu grup itu harus ada beberapa yang merger juga gitu kan, Mas. Jadi yang biasanya dulu program paginya sendiri-sendiri, sekarang harus jadi satu, efektif. Karyawannya kan ada yang dirumahkan juga kan. Terus habis itu juga ya secara bisnis pengiklan kayaknya juga udah lari ke media digital daripada ke media konvensional. Jadi prospek kedepannya ada, tapi dia harus bisa menyesuaikan zaman. Jadi harus mulai invest banyak di sumber daya digital kayak gitu sih, Mas. Karena ya digital media baru nggak bisa dipungkiri, mainan baru. Radio sebagai pemain lama ya supaya masih tetap eksis ya harus bisa beradaptasi. Evolusi, Mas ya. Ya lebih kepada ya ini sih, Mas. Sepertinya radio-radio besar yang masih bertahan. Kalau radio-radio yang susah kayaknya harus bisa struggling lagi. Mungkin kalau radio dari pemerintah nggak masalah ya. Kayaknya ya. Kalau radio swasta gitu. Radio swasta yang lebih berat gitu ya, Mas ya. Karena kan kayak listriknya juga mahal kan, Mas. Oh ya nggak tahu saya. Oh iya. Pemancar dan sebagainya. Pemancarnya. Asik sih. Prospek bagus. Prospeknya bagus ya. Naik ya
serem-serem gimana gitu ya. Kalau aku rasanya sih gitu sih Mas. Optimis sih, tapi anak-anak radio pasti masih optimis sih. Kalau sekarang banyak penyiar muda juga ya. Sekarang banyak penyiar muda Mas. Makanya juga balik lagi yang tadi ya. Ada kampanye juga sih, kayak radio itu satu suara berjuta telinga. Terus radio itu masih ada, masih didengar gitu. Selama kalau ada temen-temen tuh bilang selama di jalanan itu macet, radio itu masih ada. Bagi yang punya mobil. Tapi sekarang udah punya headset. Iya. Pengguna motor pun juga udah headset. Dengerin. Jadi tinggal bagaimana dia membuat radio dia itu menjadi menarik kan berarti Mas. Persaingannya makin ketat. Iya sih. Gitu. Saingan sama YouTube, sama podcast juga. Betul. Tapi kalau di jalan asiknya dengerin radio sih. Setuju. Daripada dengerin podcast. Betul sih. Kalau podcast mungkin di rumah ya. Iya. Sebenarnya di jalan bisa sih. Bagi teman-teman yang mau mendengarkan podcast ini bisa juga di jalan gitu. Karena gitu. Sampai Mas Rifki nanti ngomong gitu terus kalian nggak dengerin podcast. Karena kita lagi sih. Bilang gitu karena kita lagi sih. Kalau misalnya saya yang diundang Mas Rifki di radio, saya bilang harus nonton harus dengerin radio di jalan. Podcast nanti gitu. Oke. Tapi menarik juga sih Mas kalau radio itu, karena radio kan ada juga radio berita, radio informasi. Kayak misalnya di Surabaya itu ada satu radio yang bisa dibilang dicintai lah sama masyarakat Surabaya dan Jawa Timur sekitarnya. Oh gitu. Ya, oke. Ini saya juga udah nyebut juga sih. Bahkan mereka pun juga udah investasi dalam artian di websitenya mereka kita bisa melihat penyiarnya secara live kan. Jadi kayak radio tapi kayak TV, kita bisa ngelihat videonya gitu. Tapi isinya adalah isi studionya mereka dengan latar mesin mixernya dia, gimana dia berinteraksi sama pendengarnya juga. Bahkan mungkin kayaknya backgroundnya juga aktivitas kantornya mereka juga. Jadi kayak wah seru juga itu. Asik sih Mas. Asik gitu Mas. Bahkan ada pencurian mobil bisa ketemu gara-gara radio itu. Gimana itu contohnya? Jadi 2019 kemarin, wah ini seru juga nih. Ini juga apa ya? Bisa dibilang kejadian yang membuat aku pribadi tuh kayak wah keren banget sih nih radio gitu. Jadi radio ini memang hampir didengerin sama masyarakat di sana karena radio ini tuh suka ngasih informasi soal traffic, soal orang kehilangan, soal bahkan ada kebakaran misalnya di Jalan Kaliurang. Orang itu sebelum melapor ke damkar mungkin udah lapor ke radio itu duluan kali ya. Ya gampangnya supaya orang-orang bisa mengalih jalur gitu. Nah, balik lagi ke yang cerita tadi. Jadi di 2020 itu waktu itu udah Covid deh kayaknya. Ada orang yang dia ini lagi mau naik mobil gitu sama orang, entah dia ini sopir atau yang sewa mobil. Sampai satu kota itu tuh mobil dia tuh dibawa kabur. Jadi dia lagi istirahat di suatu rest area gitu. Terus dia tuh gak sadar ternyata si sopirnya itu tuh bawa kabur mobil ini. Pergilah nih, otomatis kan kejadian ya, udah hilang ya. Si korban ini pasti lapor polisi, lapor juga ke radio ini. Karena radio ini pun juga menginformasikan apa-apa yang ada kejadian di tol-tol sekitar Jawa Timur kayak gitu. Dikasih tahu ciri-cirinya, mobil A, plat ini, warna ini gitu. Itu kejadiannya kayaknya siang atau pagi kayak gitu. Nah, karena coverage pendengarnya itu luas, tiba-tiba di malam hari sekitar jam 8 ada satu pendengar yang mengaku melihat mobil itu di kota A. Dicolongnya di kota A, ngelihat mobil itu di kota C gitu. Langsung lah radio ini kontak dengan kayaknya kontak langsung ke polisian juga untuk pengepungan si mobil ini. Jadi kan kayak abis itu ketemu dah itu mobil gitu Mas. Dan radio ini sebagai media dari masyarakat, oleh masyarakat juga. IJJ ya malah. Ya IJJ. Akhirnya mobilnya ketemu dan ya udah ketangkep. Itu udah Covid, aku ingat Mas. Karena tuh kayak aku ngelihatnya tuh, oh ada kehilangan mobil gitu, siang gitu. Terus malam jam 8 telah ditemukan. Langsung ya. Kayak acara-acara sergap gitu loh Mas. Sergap gitu loh.
mobilnya udah ditemukan dan yang menemukan adalah pendengarnya juga. Yang mereka pendengarnya saling nggak kenal juga karena mereka beda kota gitu. Tapi radio ini menjadi media penghubung mereka. Kalau lewat TV lama ya. Lama Mas. Beritanya juga banyak. Itulah jadi sifatnya radio dekat dan friendly teman. Keren. Mas Rifki, ini lama kayak gini. Lama juga radio lama sekali ini. Seru sekali radio. Tapi kalau kita nggak pindah ke yang lain ya nanti yang lain jadi nggak kebahas ya. Atau mau episode lain Mas? Bisa jadi sih sebenarnya. Tapi mungkin kita ini Mas, kaitkan dulu dengan Mas ini kan ngambil di Magister Ilmu Komunikasi ya, yang di UGM seperti itu. Itu memang ngambil itu ada hubungannya dengan radio atau ambil dulu baru dihubung-hubungkan dengan radio atau gimana Mas? Oke, jadi kenapa harus kuliah lagi? Kenapa harus kuliah lagi? Ini menarik sih Mas ya, karena itu juga kayak menjadi pertanyaan beberapa temen. Bahkan juga ada kan teman-teman sekarang, teman-teman kita yang dia ngapain sih kuliah? Udah dia langsung kerja aja. Ada juga. Aku melihatnya adalah zaman sekarang udah makin gila gitu sih Mas. Orang pinter di mana-mana gitu. Terus aku merasa juga, aku tuh ngerasa kuliah S1 nggak dapat apa-apa gitu ya. Teman-teman S1 pasti banyak persaingan kerja ataupun persaingan apapun juga kayaknya kalau hanya mengandalkan S1 aja kok rasanya kurang. Jadi kita sebagai, aku berbicaranya rada lain nih Mas ya. Aku sebagai orang gitu, sebagai manusia kayaknya perlu yang namanya upgrade diri gitu. Investasi gitu. Investasi bisnis kayaknya aku belum bisa. Investasi skill ada gitu. Cuman kok kayaknya udah cukup gitu, udah cukup lama karena waktu itu di perusahaan yang ini juga emang udah lama juga. Kayaknya aku harus investasi kepala ke atas gitu, leher ke atas. Pikiran. Jadi investasi intelektual juga gitu. Ya, aku memilih untuk kuliah lagi. Di mana kuliah lagi ini memang ada berbagai macam tujuan dan ekspektasi sih Mas. Lingkungan. Mencari lingkungan, terus mencari update kajian terbaru mengenai keilmuan yang memang aku gelutin di situ. Terus apa sih yang sekarang lagi terjadi kayak gitu. Dan ya baik lagi kayaknya nggak akan berada di satu ember yang sama terus. Aku sendiri pengen membuat ember-ember yang lain gitu. Nah, akhirnya aku memilih untuk kuliah. Ya syukur-syukur kalau nanti punya kesempatan bisa membagikan ilmu yang sudah dipunya ke ya berbagai macam ruang atau ember yang ada gitu. Harapannya sih gitu. Dan yang disukain apa? Ya disukain ilmu komunikasi, nyambung sama S1-nya juga, kerjaannya juga di media. Jadi ya ternyata kayak udah ada garisnya gitu Mas. Akhirnya ketika masuk ke jenjang S2 pun juga kita kan nggak kosongan gitu kan. Jadi kita kayak oke, kita belajar buku A gitu, tapi kita mempelajari buku A ini dengan kacamata pengalaman kita yang udah kita ambil, kita punyain. Nah, aku mengambil pengalaman ketika di radio, ketika misalnya buku ini dikaitkan dengan industri media seperti apa sih gitu. Bagaimana memasarkannya, bagaimana bisa bertahan. Simple. Simpelnya kayak gitu sih. Simple tapi nggak simple. Simple nggak simple. Benar-benar. Karena emang panjang. Iya, semua itu pasti ada yang dikorbankan kan Mas Ale ya. Pasti semua ada yang dikorbankan. Saya kan ya tuh dengan saya lihat banyaknya kegiatannya Mas Rifki dan di mana-mana jadi gitu ya. Itu kan kayak untuk apa sih kuliah lagi itu? Kan itu jadi pikiran juga. Apakah memang kuliah itu bukan cuma ya? Apakah kuliah itu salah satu tujuannya untuk mencari relasi? Kan ada toh Mas yang kuliah itu aku kuliah cari relasi aja yang mereka mungkin sudah berpengalaman, apalagi yang sudah pasca sarjana ya S2 maupun S3 seperti itu. Atau memang ya seperti Mas Rifki tadi mau upgrade yang kemudian terus bisa digunakan di tempat lainnya seperti itu. Iya, itu upgrade diri, terus mencari relasi, terus abis itu update terhadap isu-isu terbaru juga gitu. Bahwasannya kayak kehidupan kita itu kan kalau misal di perkuliahan itu kan kita ketemu dengan berbagai macam latar belakang mahasiswa, terus dosennya pun juga yang bervariatif juga, pemikiran-pemikirannya yang gila juga ya dosen-dosen kita itu gitu juga ya. Dan di sisi lain juga suka juga Mas terhadap lingkungan-lingkungan akademik seperti itu, suka terhadap forum-forum diskusi kayak gitu, yang mana kayak
aku ngerasa tuh kayak aku bermanfaat juga sih gitu. Jadi ketika belajar ada keseruan gitu. Ada keseruan tersendiri ketika kita mempelajari suatu hal gitu. Relasi jelas banget sih Mas, karena ketika latar belakang yang berbeda itu akhirnya kita tidak menjadi orang yang anti kritik gitu. Jadi silakan mengkritik kita juga, tapi supaya kita bisa melihat ada perspektif lain gitu. Supaya aku bisa memperbaiki dari sudut pandang yang ini gitu. Seru sih. Dan kok dikaitkan dengan radio nih Mas, itu ada nggak hubungannya kemudian kalau orang kan kayak saya di pariwisata nih misalnya, bagian-bagian tertentu ada yang mereka harus misalnya masuk anak SMK nggak masalah sih di perhotelan misalnya seperti itu. Tapi nanti kalau mau naik jabatan harus minimal diploma 3 atau S1 seperti itu. Nah kalau di radio ada nggak yang seperti itu Mas? Di tempat kayak radio tempat saya kerja gitu ya? Ya mungkin secara umum dan atau secara khususnya di tempat Mas Rifki kerja. Sebenarnya kayak ini di radio sekarang nggak ada sih Mas, kayak mau naik jabatan harus lulusan S2 itu enggak sih Mas. Kayak radio sekarang lebih ke pengalaman. Cuman habis itu balik lagi itu tadi. Upgrade itu tapi melalui jalur aku kuliah lagi gitu. Terus radionya ditinggal nanti kalau udah lulus. Wah ini ada masanya Mas. Ada masanya. Oke. Radionya mungkin nggak ditinggal, mungkin perusahaannya. Radionya tetap didengerin ya. Oke. Tapi nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Iya, saya nggak tahu kan jenengan. Iya. Oke. Kehidupan makin serem sih Mas. Oke. Kita juga harus menyiapkan bahan yang banyak juga. Memperluas kesempatan. Ya. Memperbanyak peluang dan kita gimana caranya mengambil. Kayaknya aku jadi inget juga nih karena ada kata-kata juga dari Pak Menteri Pariwisata juga kan. Orang yang sukses kan orang yang siap mengambil kesuksesan itu. Jadi ketika misalnya kalau aku misalnya cuman berdiam aja di satu ember itu, sedangkan ternyata di luar ember itu arusnya kenceng banget. Sedangkan kalau di kuliah itu kan kita mempelajari arus itu, bagaimana kita cara menangkapnya, bagaimana kita menghadapi peluangnya. Ya, nanti ketika ada peluang itu datang, kita ternyata udah ready, udah siap apapun itu peluangnya. Baik itu di luar ember radio itu atau mungkin masih berada di ember radio itu. Tapi pasti kita menjadi orang yang berbeda. Ya sederhananya kalau ada peluang yang lebih baik, kenapa nggak diambil gitu ya Mas? Betul. Dan kalau misalnya dikaitkan dengan religi juga gitu Mas ya. Kan orang berilmu itu juga orang yang baik lah. Derajatnya di mata Tuhan juga tinggi. Berilmu dan beramal ya. Berilmu dan beramal. Terus abis itu juga supaya manusia itu beruntung ketika dia setiap harinya ada yang tambah gitu. Kalau dari hari ke hari dia sama aja, ya merugi. Apalagi kalau malah menurun, tambah merugi lagi. Kalau nambah ruginya gimana? Kan itu tiap hari tambah juga. Nambah beda-beda. Ini jadi debat apa ini? Siraman rohani. Ya, gitu sih Mas. Jadi banyak motivasi. Terus juga ya emang harus S2. Waktu itu juga nggak ada pikiran mau daftar kerja juga sih. Nggak ada pikiran beneran. Aku harus kuliah S2, bahkan pengen S3 juga abis ini. Makanya tadi Mas Yari bilang lagi S3. Wah, gimana nih Mas biar S3? Gimana Mas? Ya gimana ya, harus lulus S2 dulu. Lulus S2 dulu. Habis itu daftar S3. Cuman kalau saya kan karena ini ya, karena tuntutan kerjaan kan memang lebih baik kalau seorang dosen itu grade sampai yang paling tinggi kan, seperti ya paling tinggi kan jenjangnya S3 seperti itu. Ya lebih baik seperti itu ya. Karena ada yang lebih baik, karena ada kesempatannya itu tadi, peluangnya juga ada. Ya udah ambil aja kan, seperti itu. Ya daripada nggak diambil nanti kesaut yang lain gitu. Sebenarnya saya nggak ada masalah dengan kesaut yang lain ya, tapi kalau bisa untuk saya ya kenapa enggak dan yang baik. Betul, bukan hal yang buruk. Kita juga mempelajari hal yang baik juga. Dan tentunya kan di dunia perkuliahan juga kita ingin memberikan solusi dari sebuah permasalahan yang ada. Benar. Makanya
selain pendahuluan ada latar belakang masalah. Ya, selalu ada masalah. Selalu kita mah mencari masalah, Mas. Betul. Kita orang-orang yang mencari masalah ya, Mas. Ya, karena kan masalah nggak selalu negatif kan, Mas. Betul, Mas. Justru kita bisa melihat masalah-masalah yang positif itu supaya kita teliti untuk bisa kita berikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan itu. Jadi orang-orang yang melihat dari hasil kajian yang ada di kampus itu lebih terbantu kan. Oke. Ada impact-nya juga, ada manfaat, ada dampaknya. Oke. Jadi serius banget ya. Udah kayak pidato. Kayak gitu sih, Mas. Oke. Jadi kuliah kalau ada kesempatan. Sip. Gitu kan. Ya nggak ada salahnya juga sih, Mas. Biar kayak Mas Heri sih, Mas. Wah, harus lebih baik jangan kayak saya. Jadi kan pertama dah lebih tinggi dari saya. Masa mau kayak saya jadi lebih pendek gitu kan nggak mungkin kan gitu. Ya. Iya, Mas. Ya masa gitu toh dulu kan ya. Iya. Jangan, harus lebih baik. Tinggi apanya sih, Mas? Tinggi badannya. Saya turunin kursinya. Saya bisa ngelosot loh, ngelosot. Oke, Mas, jadi itu sih, Mas. Mungkin itu dulu ya, Mas, yang ya kita sampaikan. Meskipun masih banyak sekali dan kita tadi di depan sudah membahas banyak, Mas Rifki, tentang apa yang mau kita bicarakan gitu. Tapi ternyata panjang. Ternyata sangat panjang, sangat menarik semuanya, dan insya Allah berisi dan juga bermanfaat bagi yang mendengarkan gitu. Amin. Dan menyaksikan. Itu dulu, Mas Rifki. Siap. Semoga masih ada kesempatan untuk kita ketemu lagi dan bisa sharing lagi. Mungkin setelah ini take lagi yang nggak tahu juga gitu. Atau di kesempatan yang lainnya. Tapi sekali lagi terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini seadanya. Terus ya intinya apa ya, kami sangat senang lah dengan kemudian adanya narasumber termasuk Mas Rifki yang bisa meluangkan waktu dan juga bercerita di sini. Intinya ya semoga saling bermanfaat gitu. Betul, untuk Mas. Semuanya. Itu juga alasan aku kuliah lagi sih, Mas. Oke. Sepertinya aku akan lebih bermanfaat lagi ketika aku kuliah. Yes. Karena kita punya upgrade. Terutama bermanfaat bagi universitas. Karena ada mahasiswanya. Ada mahasiswanya. Ini dosen lah yang bilang. Ampun, Mas, dosen. Nah ya kan, kalau nggak ada nanti nganggur kan. Kasihan program studinya. Iya, akreditasi nanti. Mana mahasiswanya? Ngurus ke pemerintahnya susah. Oke, Mas Rifki, terima kasih banyak. Mas Heri, sukses, sehat selalu. Amin. Salam sehat dan bahagia selalu, Mas Rifki. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Ya.